Hal-hal menarik yang terjadi setelah selesainya UFC 322 dan UFC Qatar. Karena channel ini masih belum memiliki intro disebabkan skill editing saya sama menyedihkannya dengan skor IQ saya, maka kita langsung mulai saja. Pertama, UFC 322 dan UFC Qatar menyajikan peta persaingan kontender yang sengit, yaitu kontender kelas welter dan kontender kelas ringan. Ya, sebenarnya untuk kelas ringan tidak terlalu sengit sih, karena kontender yang layak memperebutkan sabuk sudah sangat jelas, yaitu Arman Tsarukyan. Tapi karena sang raja sejauh ini masih belum menanggapinya dan terkesan kabur-kaburan, menjadikan pertarungan sabuk di divisi ini menjadi menarik untuk diikuti. Para media banyak yang mengframing bahwa Paddy Pimblett akan menjadi lawan Topuria. Jadi keseruannya bukanlah pada siapa yang lebih layak, tapi langkah apa yang akan dipilih oleh UFC. Memilih Paddy Pimblett untuk tujuan marketing dan uang, atau memilih Arman Tsarukyan untuk mempertahankan sportsmanship. Berbeda dengan kelas ringan, kelas welter jauh lebih sulit lagi untuk mencari penantang Islam Makhachev. Setelah UFC 322 dan UFC Qatar selesai, setidaknya ada 4 fighter yang digaungkan akan menjadi lawan Makhachev. Mereka adalah Michael Morales, Carlos Prates, Ian Garry, dan Kamaru Usman. Mungkin kita bisa mengeliminasi Carlos Prates mengingat Ian Garry pernah mengalahkannya. Dan Ian Garry mengalahkan sang kontender nomor 1 yaitu Belal Muhammad. Jadi di atas kertas, secara kompetisi ranking, Ian Garry bisa dibilang paling layak menjadi penantang selanjutnya. Namun Michael Morales juga layak dipertimbangkan dengan status undefeated rekornya dan mengalahkan ranking 2 Sean Brady. Sebenarnya secara ranking, Kamaru Usman adalah yang paling tidak layak, tapi karena mempertimbangkan nama besarnya sebagai seorang legend dan potensi cuan besar, maka UFC pasti akan mempertimbangkannya. Meskipun hal ini dikritik habis-habisan oleh kontender lainnya, terutama Ian Garry, dan sebenarnya itu sangat wajar. Saya pribadi berharap bukan Kamaru Usman yang menjadi lawan Makhachev selanjutnya. Setidaknya, Kamaru perlu menang 1 kali lagi melawan top kontender seperti Shavkat Rakhmonov yang tahun depan akan comeback dari cedera. Hal menarik kedua, kita disajikan sportsmanship yang bagus dari beberapa fighter. Misalnya Paddy Pimblett yang sebelumnya berharap JDM menang lantaran ia baper setelah Makhachev mengetrolnya di wawancara bersama ESPN MMA, tetapi melalui channel YouTube pribadinya, dengan bahasa Inggris yang sudah pasti saya buka subtitlenya itu, Paddy Pimblett tetap memberikan respect yang luar biasa pada Makhachev atas prestasinya. Paddy bahkan tak ragu menyebut Makhachev sudah layak masuk jajaran The GOAT. Dan ini tentu sebuah hal positif bahwa segala konflik yang terjadi antar fighter tak menghilangkan respect pada fighter tersebut. Respon yang luar biasa juga diberikan oleh pelatih JDM, Ben Vickers, yang mana ia tidak memberikan alasan apapun atas kekalahan anak didiknya. Meskipun JDM dicurigai cedera, tapi Ben Vickers tak mengatakan apapun agar tidak mendiskreditkan kemenangan Makhachev, dan fakta bahwa JDM masuk ke oktagon dan tidak pull out, maka alasan apapun sudah tidak berguna. Tak seperti Alex Pereira dan Ankalaev yang langsung bilang cedera atau tak tampil maksimal ketika mereka kalah. Ia mengaku sudah menjalani training camp yang bagus dan persiapannya sudah matang. Tapi game plan Makhachev memang lebih bagus di malam itu dan mengatakan Makhachev sudah layak masuk jajaran The GOATs of UFC. Meskipun ia tetap yakin JDM masih bisa menang, tapi ya itu wajar karena dia adalah pelatih JDM. Ya kali dia tidak percaya pada anak didiknya sendiri. Tentu itu adalah sikap profesional berbalut respect tinggi, tak seperti pelatih jagoan saya yaitu Dricus Du Plessis yang gremeng-gremeng jak jelas setelah anak asuhnya dibuat mainan oleh Khamzat. Ketiga, ada hal lucu tapi menarik, yaitu meledaknya nama fighter baru UFC yang merupakan rekan latihan Islam Makhachev, yaitu sang juara dunia Muay Thai 2 kali, Janko Zainukov, yang dikenal fans dengan nama yang gila nih, yaitu John Pork. Hal ini karena ulah Makhachev saat memperkenalkan Janko pada Demetrius Johnson. Tapi karena orang-orang Amerika mendengarnya dengan nama John Pork, maka meledaklah nama itu.
Apalagi Chanko memenangkan kontrak UFC berkat penampilan spektakuler. Ditambah lagi Chanko adalah striker dan bukan grappler. Meskipun tentu saja grapplingnya sangat bagus karena ia adalah rekan Makhachev. Hal ini membuat Chanko mendapatkan banyak fans bahkan sebelum debut di UFC. Di Madison Square Garden, nama John Park dikumandangkan oleh banyak fans Islam Makhachev. Makhachev pun hanya bisa tertawa geli karena John Park sudah melekat pada Chanko. Yang lebih meledak adalah ketika Chanko termasuk yang melayangkan banyak pukulan pada Dillon Danis saat keributan sehingga hype tentang dirinya semakin tinggi. Karena itu, debut Chanko atau John Park sangat dinantikan oleh banyak fans UFC. Sebenarnya masih banyak detail-detail menarik lainnya, tapi tentu saja akan dibahas di video-video selanjutnya. Lalu detail apa yang menarik perhatian kalian? Bagaimana menurut kalian? Apakah Islam Makhachev sudah layak masuk jajaran The GOAT dan melampaui prestasi Khabib Nurmagomedov? Yaps, ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh para media, petarung, hingga banyak fans UFC termasuk saya. Prestasi Islam Makhachev sebagai petarung yang mampu juara di 2 divisi menjadikannya sudah mantap menjadi seorang legenda. Tidak hanya itu, Makhachev tak hanya juara biasa, tapi juara di divisi yang paling dianggap divisi terbaik di UFC. Sebelumnya, kelas lightweight adalah divisi terbaik dan Makhachev berhasil menjuarainya di tahun 2023. Kemudian ketika sorotan utama beralih ke kelas welter di tahun ini, Makhachev juga mampu menjuarainya. Apalagi yang ia kalahkan untuk mendapatkan sabuk ini adalah seorang fighter pemegang win streak sebanyak 18 kali, yaitu Jack Della Maddalena. Pelatih JDM yaitu Ben Vickers sendiri tak ragu menyebut bahwa keberhasilan Makhachev menjadi juara di kelas welter memantapkan legasinya sebagai the greatest of all time atau the GOAT. Lalu, apakah benar Makhachev sudah layak masuk ke jajaran the GOAT? Well, the GOAT adalah title yang sangat subjektif dan tergantung kita yang mendefinisikan dan mengkategorikannya dari sisi apa. Karena tidak ada satupun seorang fighter yang layak dianggap the GOAT jika ia adalah yang terbaik dari segala aspek. Setidaknya, menurut pemahaman saya, orang-orang mendefinisikan the GOAT biasanya dari rekor bertarungnya, jumlah title defense-nya, jumlah sabuk, fair play, role model, hingga performa atau dominasinya selama bertarung. Karena itu, fighter yang digadang-gadang menjadi the GOAT umumnya memiliki setidaknya satu dari semua unsur itu. Mereka adalah Jon Jones, Demetrious Johnson, George St. Pierre, Anderson Silva, hingga Khabib Nurmagomedov. Bagi saya sendiri, tidak ada satupun fighter yang secara mantap adalah yang terbaik meliputi semua aspek itu. Dan itu juga terjadi di banyak petarung dan fans. Karenanya jika kita bertanya pada mereka siapa the GOAT UFC, kemungkinan besar jawabannya beragam. Sekarang mari kita coba sedikit analisa apakah Makhachev layak masuk jajaran the GOAT dan dari sisi apa. Dari sisi win streak, Makhachev jelas layak mendapatkan title itu karena secara official hanya Anderson Silva saja yang setara dengannya. Meskipun Michael Bisping memberikan kredit lebih untuk Anderson Silva karena kemenangan win streak itu meliputi belasan pertandingan sabuk, tapi itu jelas bukan kesalahan Makhachev. Hal itu disebabkan Anderson Silva langsung mendapatkan title shot di pertandingan keduanya, dan Makhachev perlu 10 kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan kesempatan title shot. Jadi menurut saya itu sama sekali tidak bisa jadi alasan. Dari sisi rekor Makhachev cukup cantik dengan catatan 28 kali menang dan 1 kali kalah. Jadi secara rekor bertarung, Makhachev sudah cukup layak untuk masuk jajaran the GOAT. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tapi dalam aspek ini Anderson Silva kurang layak masuk jajaran the GOAT karena rekornya adalah 34 kali menang dan 11 kali kalah. Apalagi 8 kekalahannya itu hampir didapatkan secara low streak. Dari sisi title defense dan jumlah sabuk, Makhachev cukup layak berada di sana karena Makhachev sudah mengoleksi 5 sabuk kelas ringan dan 1 sabuk kelas welter.
Dan dari aspek ini, Makhachev sudah jelas melampaui Khabib Nurmagomedov yang hanya punya 4 sabuk kelas ringan. Demetrius Johnson memang memiliki sabuk lebih banyak, tapi tampaknya kurang dihargai mengingat ia tidak berada di divisi seketat Makhachev. Rasanya hanya Jon Jones dan GSP yang bisa dikatakan lebih dari Makhachev. Mungkin juga Anderson Silva, tapi masih bisa diperdebatkan. Apalagi Makhachev punya plus point yaitu sabuk juara 2 divisi dan dia masih ada kesempatan untuk menambah koleksi sabuknya. Dari sisi performa, Makhachev jelas layak berada di jajaran ini. Bagi saya, hanya Khabib Nurmagomedov saja yang lebih baik dari Makhachev, dan memang alasan terkuat Khabib masih bisa masuk jajaran The GOATS adalah karena ia adalah fighter paling dominan sepanjang masa. Tak pernah knockdown, lecet, ataupun berdarah adalah rekor yang nyaris mustahil untuk diulangi. Mungkin dalam hal ini Makhachev setara dengan Jon Jones, karena Makhachev masih terlihat cukup dominan dalam karirnya, di mana mungkin hanya Alexander Volkanovski dan Dustin Poirier saja yang sanggup membuatnya babak belur. Terakhir adalah dari sisi luar oktagon, yaitu karakternya sebagai role model. Di aspek ini, jelas Jon Jones bukanlah pilihan, dan mungkin ini adalah faktor terbesar yang bisa menghalanginya dari posisi the one and only. Andai saja Jon Jones tidak memiliki aspek ini dan dia bersih dari segala kontroversi dan kecurangan, maka sepertinya gelar The GOAT tidak menjadi perdebatan lagi. Meskipun karakter Islam Makhachev tidak sekuat Khabib dan GSP, tapi Makhachev masih cukup layak berada di kategori ini karena Makhachev adalah pribadi sederhana yang banyak tingkah lucu di kesehariannya. Saya sendiri yakin jika Makhachev tidak menjadi atlet, pasti ia akan menjadi komika yang handal karena roastingnya dan one-linernya sangat lucu. Jadi secara umum, Makhachev memang sudah layak menjadi The GOAT dan secara pencapaian di oktagon sudah melewati Khabib. Tapi kalau parameternya adalah title defense di 2 divisi, orang seperti Henry Cejudo masih menempatkannya pada level 10 besar karena ia belum mempertahankan sabuk di kelas welter. Ya, argumennya tampak betul sih, tapi rank 10 besar sepertinya tidak layak untuk Makhachev. Setidak-tidaknya, Makhachev sudah sangat layak berada di ranking 5 besar. Lalu, apakah kalian setuju bahwa Islam Makhachev sudah masuk jajaran The GOAT? Bagaimana menurut kalian?